Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita, Tuhan yang terus menopang dan memelihara perjalanan iman kita, bahkan Tuhan yang juga mengundang kita untuk datang beribadah kepadanya pada hari ini. Mari mempersiapkan diri kita bersama-sama memasuki ibadah, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang layak dipuji dan disanjung, sebab Dialah Imam besar yang Maha Agung. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian ini. Ku sanjung. Imam besar
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersorak-sorai dan menyerukan nama Tuhan, sebab Dia Tuhan yang maha besar, Dia Tuhan yang maha kuasa, Dia Raja atas segala raja. Serukan namanya. Raja segala raja.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 78 ayat 1 sampai dengan 4. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita bagi pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Harrison Butar-Butar. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita akan kembali menggali dan mempelajari firman Tuhan. Sebelumnya kita akan minta pertolongan dan pimpinan
Roh Kudus di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa sumber segala berkat, Bapa yang senantiasa memelihara hidup kami, kiranya Engkau menolong kami dengan anugerah yang sempurna itu, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, bahkan kami dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucapkan syukur dan menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sungguh kita berbahagia kita bisa bertemu kembali dan kita kembali bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang mungkin terasa tidak spektakuler, tidak begitu menarik. Tetapi ini merupakan suatu pembelajaran buat saudara dan saya. Bagaimana menjadi orang-orang yang cakap, orang-orang yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Judul yang saya berikan adalah meneladani pahlawan iman yang terambil dari Ibrani 12 ayat 1. Saya ulangi, meneladani pahlawan iman yang terambil dari Ibrani 12 ayat 1. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika berbicara tentang pahlawan-pahlawan iman, di dalam kitab suci berbahasa Indonesia sebenarnya LAI memakai kata saksi-saksi iman. Tetapi di sana ada nilai-nilai kehebatan dari saksi-saksi iman, karena mereka bukan hanya menjadi saksi biasa, tetapi orang-orang yang menyaksikan dan mempersaksikan tentang siapa Tuhan itu sesungguhnya. Tentu agak sedikit berbeda jika kita taruh di zaman sekarang. Kalau di awal-awal gereja mula-mula menyaksikan atau menyatakan tentang berita keselamatan di dalam Yesus Kristus, atau mengatakan tentang kebenaran firman Tuhan, itu merupakan sesuatu yang berat. Karena itu akan menimbulkan konsekuensi. Apalagi juga dengan orang-orang Yahudi sekalipun yang memegang teguh ajarannya, kekristenan itu masih dianggap sebagai bidat atau ajaran sempalan, atau dianggap ajaran sekte-sekte yang patut harus dibasmi atau dimusnahkan atau diusir dari kehidupan komunitas orang Yahudi. Tetapi salah satu penulis kitab Perjanjian Baru yang sebagian besar penafsir meyakini adalah tulisan daripada Paulus, kita mau belajar hari ini, yaitu dari kitab Ibrani. Dan kita belajar dari pasal yang 11 sebenarnya. Kalau kita belajar pasal 12, kita harus belajar dulu pasal 11 gitu ya, sebagai sebuah rangkaian yang saya pikir tidak bisa dipisahkan. Di mana di sana di pasal 11 penulis kitab Ibrani mengatakan tentang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman adalah sebuah harapan yang pasti, dan kedua adalah dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya dia sebuah harapan yang pasti, walaupun kita mungkin ini bukan dalam pengertian sebuah kemungkinan bukan, tapi artinya manusia penuh dengan ketidakidealan, sehingga ada hal yang bisa iya bisa tidak begitu. Jadi di dalam kita berpengharapan, orang tersebut bisa saja tidak melihat itu sebagai sesuatu yang terlihat. Tetapi dikatakan oleh penulis kitab Ibrani bahwa iman adalah bukti atau fakta yang faktual. Jadi itu sebuah kepastian, bukan sebuah kata-kata yang abstrak, bukan sebuah pengharapan yang bisa iya bisa tidak gitu ya. Nggak ada. Di dalam kekristenan itu tidak ada itu yang namanya pengharapan itu bisa iya, bisa tidak, atau mungkin atau enggak. Di dalam Tuhan pengharapan itu pasti. Ya. Pengharapan itu pasti, dan itu pasti terjadi. Dan itu merupakan pembuktian walaupun saudara dan saya mungkin saja tidak melihat. Atau saudara dan saya bisa saja tidak melihat hal itu. Tetapi iman adalah sesuatu yang diharapkan dan pengharapan itu pasti. Dan kemudian pada pasal 11 penulis kitab Ibrani begitu gamblang bercerita tentang saksi-saksi iman. Banyak di sana, ada Abraham,
ada Habel, ada Rahab, ada Nuh, dan yang lain-lain. Begitu. Nanti saudara bisa baca seluruh pasal 11. Dan kemudian ketika masuk di pasal ke-12, di sana penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa banyak sudah saksi-saksi. Tetapi penulis kitab Ibrani sedang merangkumkan sikap hidup dari para saksi-saksi iman. Bahwa paling tidak dari pasal 12 ayat yang pertama, ada 3 ciri khas dari para saksi iman atau para pahlawan-pahlawan iman ini. Di mana itu, sikap itu atau ciri khas hidup itu harus saudara dan saya teladani. Supaya kita semua berkemenangan dalam menghadapi hidup ini. Saudara jangan mau jadi orang yang pecundang. Saudara jangan mau jadi orang yang kalah menghadapi dunia ini. Saudara di dalam menyatakan imannya harus benar-benar menjadi orang yang berkemenangan. Harus menang. Karena kita punya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dia tidak terkalahkan, bahkan maut pun kalah sama dia. Begitu. Jadi kalau benar-benar kita bersandar sama Tuhan, benar-benar kita punya iman kepada Tuhan, maka pengharapan kita pasti, pengharapan yang bagaimana? Pengharapan berkemenangan. Berkemenangan kapan? Selama kita hidup. Berkemenangannya itu bukan nanti, tapi sekarang kita kerjakan kemenangan itu, baru hasil kemenangan kita di dalam menjalani hidup di tengah dunia ini, kita rasakan nanti hidup bersama Tuhan di sorga yang kekal kelak nanti penuh dengan pujian, kebahagiaan, dan kemenangan. Tetapi paling tidak kita belajar dari cerita pasal 12, Ibrani 12 ayat 1 ini. Ada 3 ciri khas yang kita harus teladani dari para saksi iman atau dari para pahlawan iman ini. Yang pertama, dikatakan bahwa para pahlawan iman ini adalah orang-orang yang mampu meninggalkan semua bebannya. Nah, saudara tahu yang dimaksud beban. Beban itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak berat, tetapi kita yang menganggapnya itu terlampau berat. Sehingga ketika kita memegang itu menjadi sesuatu yang menghalangi perjalanan kita. Sesuatu yang mengganggu perjalanan iman kita. Oleh karena itu sebenarnya beban itu adalah sesuatu yang menakut-nakuti kita. Boleh diartikan bahwa beban itu adalah kekhawatiran, bisa. Beban itu adalah sesuatu bayang-bayang ketakutan, bisa. Beban itu adalah sikap yang melebih-lebihkan segala sesuatu atau sesuatu hal, bisa. Tetapi bukan itu yang sebenarnya. Artinya itu tidak benar. Apa yang kita lebih-lebihkan, apa yang kita takutkan berlebih, apa yang kita khawatirkan berlebihan itu menjadi beban kita dan membuat kita menjadi tidak bisa berjalan dengan begitu cepat. Kita tidak bisa berlari bersama Kristus, kita tidak bisa berlari dalam perjuangan iman dan perjalanan iman kita. Kita menjadi orang yang stagnan, kita menjadi orang yang lambat, atau mungkin kita terlalu banyak istirahat. Atau ketika istirahat kita berpikir lagi, aduh susah sekali perjalanan hidup saya sebagai anak Tuhan. Maka aku lebih bagus balik ke Mesir. Bukankah pola pikir itu menjangkiti umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, ketika setelah keluar dari tanah Mesir? Ketika dia merasakan berjalan di padang gurun, sulit dan segala macam, dia lupa bahwa ada pemeliharaan Tuhan di sana. Tali kasutnya 40 tahun tidak pernah rusak. Ada tiang awan ketika matahari begitu menyengat kehidupan mereka, tapi dilindungi oleh Tuhan. Bahkan ketika malam begitu gelap di padang gurun, ada tiang api. Tapi mereka tidak lihat itu. Mereka hanya melihat persoalan demi persoalan. Dan itu dilebih-lebihkan dalam hidup mereka. Seakan-akan hal itu lebih besar daripada Tuhan yang membuat mereka dan menciptakan mereka. Bahkan menciptakan alam semesta. Bahkan menciptakan tiang awan, tiang api. Bahkan yang membuat tali kasut mereka 40 tahun tidak pernah rusak. Mereka hanya melihat persoalan itu dan menjadikan itu beban. Dan mereka menjadi berjalan lambat. Bahkan begitu mereka bertekad untuk kembali ke Mesir. Bukankah perjalanan kita seperti itu? Dan saudara nanti bisa belajar dari namanya Abraham di pasal yang 11. Ketika
Abraham disuruh meninggalkan keluarganya dari tanah Ur Kasdim. Saudara dengar baik-baik, itu langkah iman dari seorang Abraham. Sehingga dia pantas, dia layak disebut sebagai bapak orang beriman. Bapak orang percaya. Kenapa? Saudara, keluarga Abraham bukan keluarga yang miskin. Keluarga Abraham bukan keluarga yang susah. Keluarga Abraham bukan keluarga yang membuat Abraham merasa, aduh menderita sekali kalau begitu aku akan tinggalkan keluarga aku lah. Enggak. Keluarga Abraham keluarga yang sangat nyaman. Keluarga Abraham adalah keluarga yang baik-baik saja. Keluarga Abraham adalah keluarga yang berkecukupan. Sehingga secara manusia tidak ada keinginan untuk meninggalkan keluarga tersebut. Artinya pada saat itu Abraham ada di zona nyaman kehidupannya. Dan ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, tinggalkan keluargamu, engkau akan kutuntun kemana aku akan menuntunmu. Dengar baik-baik. Tanpa ragu dan tidak ada tersirat dalam tulisan-tulisan kitab suci, Abraham ragu meninggalkan. Kenapa? Karena dia tahu panggilan Tuhan itu pasti adalah yang terbaik. Dan panggilan Tuhan itu pasti disertai pemeliharaan, penjagaan, berkat, pertolongan, dan semua yang terbaik dari Tuhan. Dengar baik-baik. Abraham tidak menjadikan rasa kesedihan meninggalkan keluarga, rasa kangen, rasa sayang, dan rasa-rasa kemanusiaan lainnya sebagai beban. Dia tinggalkan beban itu. Dia tahu bahwa dia akan keluar dari zona nyamannya sebagai manusia. Dia tahu bahwa Tuhan membawa dia meninggalkan segala sesuatu yang selama ini orang tuanya yang mengcovering. Orang tuanya yang menjaga. Orang tuanya yang memelihara. Dan hari ini ketika Tuhan berkata kepada Abraham, tinggalkan keluargamu. Dia tahu bahwa dia harus belajar sepenuhnya bersandar kepada pemeliharaan Tuhan. Dan dia tinggalkan segala beban-beban itu. Aduh, nanti kalau aku keluar dari keluargaku ini aku makan bagaimana ya? Kalau aku keluar dari keluarga ini aku bagaimana nanti? Makananku, pakaianku, hidupku, anak-anakku atau orang-orang yang lain di sekitarku bagaimana ini? Tidak ada menjadi beban. Abraham tahu bahwa panggilan Tuhan itu disertai dengan semua kebaikan. Baik pemeliharaan, baik itu pertolongan, baik itu perlindungan, baik itu makanan dan minum, semua ada di sana. Bukan berarti hidup berkelimpahan dan pasti kaya dan segala macam. Tidak. Dia tidak mendapatkan berita sedetail itu. Dia hanya disuruh pergi meninggalkan keluarganya. Tapi dia punya iman. Dan imannya adalah sebuah pengharapan yang pasti. Walaupun dia belum melihat. Tetapi iman itu, pengharapan itu menjadi bukti bahwa perjalanan dia adalah perjalanan yang terbaik karena bersama Tuhan. Jadi mari kita belajar. Tinggalkan beban di belakang, semua yang menghalangi kita untuk berjalan bersama Tuhan dan berlari bersama Tuhan. Dalam hal-hal yang baik dan yang terbaik dari Tuhan. Seperti seorang yang namanya Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Yang kedua, kita belajar dari para pahlawan iman ini adalah orang-orang yang meninggalkan dosanya. Nah, ini dosa lain dengan beban. Dosa ini adalah keinginan memberontak kepada Tuhan. Itu satu, itu ciri-ciri dari dosa. Kedua, dosa adalah menjadikan dirinya adalah pribadi yang terhebat, bahkan melampaui Tuhan. Sehingga tidak membutuhkan Tuhan. Ingat baik-baik, ketika dosa ada di dalam diri manusia, maka dia akan memberontak dan menganggap dirinya tidak memerlukan Tuhan dan Tuhan harus dibuang dari kehidupannya. Bukankah Adam dan Hawa ketika itu diganggu oleh ular, dia mengganggu rasa kehebatan dalam diri Adam dan Hawa. Kamu akan seperti Tuhan. Kamu akan seperti Tuhan kalau kamu makan buah itu. Terganggu. Dia terganggu rasa ingin hebat itu. Bahwa saya hebat, saya luar biasa, saya jago. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Siapa di sekitar saya yang bisa lebih dari saya? Nggak ada. Apalagi sekarang kalau aku makan buah itu.
kata Adam dan Hawa dalam hatinya. Maka yang selama ini lebih daripada kami, lebih daripada aku, yaitu Tuhan, itu pun dapat kulampaui. Itu diganggu oleh yang namanya ular atau iblis yang memakai ular tersebut. Tetapi dengar baik-baik. Dosa adalah akar pemberontakan kepada Tuhan. Dosalah yang membuat kita jatuh dalam penderitaan, kesusahan, dan semua kehidupan kebinasaan. Kita sedang berjalan menuju kebinasaan. Walaupun kita terlihat hidup. Kita sedang menuju kepada kematian kekal. Walaupun kita tampak terlihat sebagai orang yang hidup dan makhluk yang hidup. Tapi dengar baik-baik. Dosa harus kita tinggalkan. Apapun bentuknya. Jangan pernah kompromi terhadap dosa. Dan jangan ganti-ganti dosa dengan segala istilah yang seakan-akan bukanlah dosa. Oleh karena itu kita harus benar-benar suci, kudus. Tidak perlu manipulasi dalam hidup kita. Tidak perlu menipu-nipu kiri kanan dengan segala bahasa dan istilah yang kita rangkai-rangkai untuk menutupi bahwa kita seorang yang berdosa. Tidak perlu. Kita di hadapan Tuhan semuanya tulus, kelihatan transparan, tidak ada yang tersembunyi. Untuk apa kita menutup-nutup itu semua? Mari belajar dari yang namanya Habel. Di mana persembahan Habel karena iman dan hatinya suci kepada Tuhan, diterima sama Tuhan. Lain dengan persembahan Kain yang ditolak oleh Tuhan. Oh, banyak sekarang gereja-gereja mengajarkan bahwa Kain ditolak persembahannya karena Kain mempersembahkan tanaman. Sedangkan Habel mempersembahkan hewan atau daging begitu ya. Oh, jadi ini salahnya Kain nih karena Kain mempersembahkan tanaman. Kan itu kan Taurat kan mengatakan persembahkan daging atau hewan kurban begitu ya. Oh, dengar baik-baik. Ini di zaman Kain Habel itu belum ada Taurat. Jadi belum berlaku hukum itu. Jangan terlalu dicampur-campur. Itu teologinya nanti jadi kacau begitu ya. Tapi melalui penjelasan penulis kitab Ibrani, kita menangkap baik-baik bahwa di dalam hati daripada Kain ada dosa, ketidaksucian dalam hatinya. Mungkin itu rasa iri, para penafsir belum bisa mendefinisikan dengan lebih jelas begitu ya. Kemudian mungkin juga rasa sesuatu yang tidak ingin mempersembahkan yang terbaik sama Tuhan, sehingga ada penafsir yang mengatakan Kain mempersembahkan tumbuh-tumbuhan yang tidak terbaik dari hasil panen dia. Tetapi paling tidak para penafsir setuju bahwa hati daripada Kain tidak bersih. Hati daripada Kain tidak suci. Hati daripada Kain ada dosa di dalamnya. Tidak suci di hadapan Tuhan. Sedangkan Habel mempersembahkan persembahan yang suci hatinya. Iman yang suci kepada Tuhan. Dia memastikan imannya kepada Tuhan. Bisa saja Kain punya iman yang bengkok kepada Tuhan sehingga persembahannya tidak diterima Tuhan. Bisa saja kita tafsirkan iman daripada Kain tidak benar-benar sepenuhnya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sehingga Tuhan menolak persembahan Kain. Tetapi Habel, hati dan imannya tertuju sepenuhnya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sehingga diterima. Jadi saudara-saudara, saudara memberikan persembahan besar, tapi kalau tidak punya iman sepenuhnya dan suci kepada Tuhan, maka tidak akan diterima sama Tuhan. Tetapi persembahanmu kalaupun kecil, tetapi karena engkau sayang kepada Tuhan dan memberi yang terbaik sama Tuhan, dengar baik-baik. Itu seperti persembahan wanita tua. Mempersembahkan yang bagian yang sangat kecil dari anggota rumah ibadah yang lain. Tetapi orang tua ini, wanita tua ini dipuji oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu persembahkanlah. Semua yang bisa kau persembahkan. Terutama tubuhmu. Sebagai persembahan yang suci, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dengan iman yang tulus dan suci sama Tuhan. Lakukanlah seluruh hidupmu sebagai ibadah. Dan mengerjakan semua aktivitas dengan hidupmu sebagai suatu ibadah. Dan persembahan hanya kepada Tuhan semesta alam.
yang kemudian menjelma di dalam namanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadilah pahlawan-pahlawan iman seperti Habel. Yang ketiga, hendaklah para saksi-saksi itu kita teladani dengan sikapnya yang senantiasa berlomba dengan tekun. Paulus pernah menceritakan tentang aku berlomba dalam perlombaan yang baik ini dan aku akan mengakhirinya dengan baik. Dengar baik-baik, kita semua harus berlomba. Bukan jadi orang Kristen yang duduk-duduk biasa saja. Kita berlomba sekuat kita. Di sana dalam perlombaan itu, sebelum berlomba kita berlatih. Oleh karena itu orang Kristen harus mentrain dirinya. Harus melatih dirinya. Dalam apa? Dalam hidup kebenaran. Dan hidup dalam pengharapan. Dan hidup dalam kasih. Oleh karena itu orang Kristen tidak boleh bermain-main. Kita harus benar-benar menjadi pelaku iman. Benar-benar menjadi pelaku kebenaran. Kalau kita bilang tentang panjang sabar, kita latih itu. Latih kita. Kita harus benar-benar melatih. Kalau ada yang mengganggu kita, ada yang menghina kita, memfitnah kita, jangan cengeng. Baru difitnah dikit udah langsung kita lemas. Baru kita dihina dikit langsung kita marah. Apalagi kami pelayan Tuhan, kami ini sering disalah mengerti. Kami pelayan Tuhan, sering dikatakan yang kadang-kadang mungkin terasa pedas. Kami gak boleh langsung marah. Kami harus panjang sabar. Bukankah kami pemberita firman Tuhan? Maka kami mentrain diri kami. Supaya kami juga bisa. Demikian juga saudara. Sebagai anggota gereja, firman itu berlaku buat semua. Kita harus lemah lembut, panjang sabar, suka mengampuni, kemudian suka memberi, tidak pelit, kemudian senang beribadah. Banyak perintah-perintah itu yang kita harus latih sebelum kita berlomba. Kita harus latih dulu. Bangun pagi, kita belajar dulu, kita berlatih dulu untuk berdoa. Melatih tubuh kita, aduh capek banget ini. Malam pulang dari kantor, aduh kayaknya ngantuk ini, aduh gak tahan ini badan ini, aduh rasanya gimana. Kami pakai dulu. Pertama kita coba setengah menit, Tuhan kami capek Tuhan, saya capek Tuhan, kami mau tidur. Amin. Gitu. Besok kita latih lagi. Tuhan Yesus kami ini lapar nih, tapi udahlah kami mau doa dulu nih segala macam, capek badan nih. Dan kemudian kita tambah lagi, saya mendoakan anak-anak saya, istri saya. Tambah lagi hari berikutnya, tambah lagi menteri. Dan kemudian kita bisa berlari dalam kebenaran dan kebaikan. Oleh karena itu rajin. Tetapi yang namanya tekun agak berbeda. Tekun artinya kita terus secara konsisten mengerjakan itu, kebaikan dan kebenaran itu, dan kemudian apapun yang terjadi tetap mengerjakannya tanpa kekuatannya berkurang. Ada ejekan tetap kita, ada hinaan kita tetap, ada tantangan kita tetap, ada dorongan untuk melawan kita tetap di dalam kebaikan dan kebenaran. Saudara nanti bisa belajar dari yang namanya Nuh. Wah ini hebat. Nuh diperintahkan Tuhan engkau harus membangun sebuah batra yang besar. Dan kamu akan ini. Itu gak ada apa-apa saat itu. Saat itu gak ada apa-apa. Buat apa? Nuh kalau bahasa sekarang. Lu ngapain bikin begituan Nuh? Kayak kurang kerjaan aja lu. Tetap dia kerja tekun. Datang lagi besoknya. Lu kayaknya agak-agak ya Nuh. Tetap dia kerja. Lu kayaknya gak bisa dibilangin ya Nuh ya. Kayaknya lu agak-agak punya dunia sendiri ya. Atau dunia lu aneh ya gitu. Mungkin nih kalau didramatisir di zaman sekarang dengan bahasa sekarang gitu kan. Tapi Nuh tetap tekun mengerjakan membangun batra. Sampai ada yang bilang sama Nuh. Nuh lu orang gila lu Nuh. Orang gak ada apa-apa. Lu bangun bukan di pinggir laut tuh di atas. Lu kayak orang kurang lu Nuh. Lu bener-bener nih. Orang aneh, orang agak-agak, atau orang yang agak goyang. Tapi Nuh tetap tekun. Dia tetap kerjakan apa yang disampaikan Tuhan kepada dia. Dan ketika selesai baterainya, dia kerjakan itu secara tekun. Tekun artinya sampai selesai. Di sana dalam ketekunan ada komitmen dan tekad harus selesai sampai di ujung.
Dan ketika itu datanglah air bah. Dan hanya Nuh, keluarganya, dan ternaknya, dan semua binatang yang dia bawa, itu yang diselamatkan dalam sejarah kehidupan manusia. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau engkau benar orang Kristen, belajar dari pahlawan iman yang namanya Nuh. Kau harus jadi orang yang tekun, pekerja yang tekun. Kalau engkau jadi seorang bos, jadi bos yang tekun. Kalau engkau jadi seorang staf, jadi staf yang tekun. Yang berkomitmen, mengerjakan yang terbaik, apapun yang terjadi. Ada tantangan, ada kesulitan, ada gangguan, tetap tekun. Komitmen di dalam pekerjaan itu dan selesaikan sampai di ujung. Maka engkau akan menjadi orang yang berkemenangan dan berkemenangan. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya kembali ingin mengatakan, ayo belajarlah dari para pahlawan iman ini. Orang-orang yang menanggalkan segala beban, orang-orang yang menanggalkan semua dosa, dan kemudian orang yang berlomba dengan tekun sampai selesai di dalam tekad dan komitmen untuk menyelesaikan itu semua. Maka kita akan dikatakan orang, benarlah mereka, orang benar, karena mereka orang-orang yang sukses di dalam menjalani kehidupan ini. Di tengah dunia dan di hadapan Tuhan. Engkau menjadi pekerja yang hebat, menjadi bos yang hebat, menjadi staf yang hebat, menjadi suami yang hebat, menjadi istri yang hebat, bahkan anak-anak yang hebat. Kalaupun engkau seorang pelayan Tuhan di tengah-tengah gereja, engkau pelayan yang hebat. Kenapa? Karena engkau meneladani dan menghidupi 3 cara hidup dari pahlawan iman ini. Meninggalkan sebuah beban, meninggalkan semua dosa, dan berlomba dengan tekun. 3 hal ini kita belajar yang dirangkumkan oleh penulis kitab Ibrani, yaitu Paulus di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Kerjakan itu, teladani mereka, dan lihat nanti hasilnya. Engkau akan menjadi orang yang berkemenangan di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Itulah orang sukses. Orang sukses adalah orang yang sukses melakukan kebaikan, kebenaran di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, jadikanlah kami orang yang mau belajar dari keteladanan yang disampaikan para pahlawan iman di dalam kitab Ibrani 11, khususnya Ibrani 12 ayat yang pertama yang kami pelajari hari ini. Agar kami berkemenangan, kami tidak kalah, tapi kami orang-orang yang cakap, orang-orang yang berkemenangan atas semua tantangan kehidupan ini. Kami akan lakukan itu Tuhan, dan berikanlah anugerah-Mu agar kami dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh para pahlawan iman. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur atas segala berkat dan pertolongan Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami dalam kehidupan kami yang Tuhan sediakan dan Tuhan anugerahkan kepada kami. Amin. Tuhan telah memberikan segala yang terbaik bagi kita. Hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Mari bersama-sama kita nyanyikan Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh
ku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Baik Bapak Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kini tiba saatnya untuk kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini dan bisa beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan perkenankan bagi kami hari ini. Kiranya semua pujian sembah kami hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan juga firman Tuhan yang terus Tuhan perdengarkan bagi kami, kiranya boleh menuntun kami, menjadi pedoman bagi kami di dalam melakukan tugas penatelayan kami ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan hidup, berdaulat, berkuasa atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-Mu, Pastor Butar-Butar yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Juga Tuhan, Engkau berkati anak-Mu dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan pelayanannya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Dan kiranya pesan firman Tuhan yang sudah diseringkan, dibagikan bagi kami pada hari ini, jangan berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing, dan lebih daripada itu kami mampu melakukannya bersama Roh Kudus-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada hari ini ya Bapa untuk seluruh anggota gereja ini. Tuhan berkati kami semuanya. Apapun yang kami lakukan, kiranya kami lakukan di dalam cinta kasih Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami terus bergandengan tangan bersama di dalam melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan Tuhan mau, Tuhan kehendaki dalam hidup kami ya Tuhan. Olehnya itu kami mohon ya Bapa, pimpin kami, tuntun kami, sertai kami, supaya kami tidak tersesat di jalan pikiran kami masing-masing, melainkan kami mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang boleh Tuhan himpun bersama di gereja ini, di berbagai wilayah tempat. Tuhan, Engkau jamah berkati mereka. Jadikan mereka garam dan terang di lingkungan mereka masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi anak-anak-Mu yang saat ini bergumul di dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau hadir untuk menolong mereka, baik secara ekonomi dan berbagai hal. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, tolong anak-anak-Mu semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara ini mengalami kelemahan tubuh. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan sendiri
yang akan melawat mereka, menjamah mereka, dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk setiap kebutuhan makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka, juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sendirilah yang menjadi sang provider bagi mereka untuk menyediakan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh pengurus gereja ini, penatua, diaken, aktivis gereja ini, para GI dan pastor, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati kami semuanya, supaya kami boleh melakukan tugas penatalan kami dengan motivasi yang benar, di dalam cinta kasih Tuhan. Tidak untuk memuliakan diri kami, mencari hormat bagi nama kami, tapi semuanya kami rindu agar nama Tuhan saja yang diagungkan, dimuliakan di dalam dan melalui pelayanan yang kami lakukan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh pribadi lepas pribadi anggota gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Pakai kami semuanya menjadi alat Tuhan yang efektif untuk terus menjadi pemberita-pemberita Injil dimanapun kami berada, sehingga kami membawa banyak jiwa datang untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang dengan sukacita menopang menolong setiap pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik di dalam pelayanan ini. Tuhan berkati, terutama juga di dalam gereja ini yang menolong banyak anggota gereja, banyak pelayan Tuhan. Tuhan berkati mereka, para pengurusnya, apapun yang mereka kerjakan, usahakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati bangsa kami, pemerintah kami, supaya dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan benar di dalam takut akan Tuhan. Jauhkan perpecahan di negeri kami, pertikaian di negeri kami, baik dari dalam maupun luar negeri yang berusaha untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini Bapa. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadi pembela kami di dalam negara tercinta ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Ibrani pasal 11, ayat 1 sampai dengan 2. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.